Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-Mukarram Bapak Kepala Desa Sesimpang 2 dan seluruh jajarannya, Al-Mukarram para alim ulama, para tokoh masyarakat. Insyaallah kehadiran para alim ulama kita di sini ini merupakan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram para tamu undangan, terlebih khusus Al-Mukarram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Danang Arifin, lebih familiar dipanggil dengan Bapak Arif, dengan Ibu Triani. Kita doakan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Amin. Kami pada kesempatan ini tidak akan lama dalam menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini bisa bekal untuk bagi yang belum nikah, karena mungkin khawatir terlalu banyak pertimbangan, ya. Dan ini juga menjadi bekal bagi kita yang sudah menikah. Pertama, kami yakinkan kembali bahwa dengan menikah itu salah satu hikmahnya, tujuan yang ingin kita gapai dengan menikah itu, kita niatnya ibadah, kita niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niatan pula dengan menikah ini akan lahir generasi yang solih dan solihah. Kenapa kami sampaikan ini penting? Karena dengan menikah seseorang akan muncul semangat untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya selama ini malam takut bangun sendirian, sekarang sudah berdua. Jadi ada kawan yang menemani untuk beribadah. Kami akan sampaikan pada kesempatan ini kisah seorang anak pemuda yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dulunya dia dalam tanda petik pelaku maksiat, orang bejat, tapi ketika ia mendekat kepada Allah, Allah berikan segalanya. Jadi dia nanya, mungkin bahasanya seperti kita curhatlah sama Pak Kadus. Gimana nih, saya seperti ini, saya ingin berubah. Dijumpainya alim ulama yang ada di sana, ini kisah nyata di Jazirah Arab. Dia katakan, kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau ke arah yang lebih baik, sekarang kamu hijrah, tinggalkan desa ini. Kenapa? Karena taubatmu di sini diterima, tapi lingkunganmu tidak mendukungmu untuk ke arah yang lebih baik. Tinggalkannya. Dijumpainya alim ulama, kalau bahasa kita di sini di Al-Jawi, ya. Indonesia itu semuanya dikenal dulu Al-Jawi, tidak ada perbedaan Sumatera, semuanya Al-Jawi. Kalau kita bahasa di Indonesia ini, mondok lah dia. Waktu dia mondok, kebiasaan lama itu terulang. Kenapa? Waktu di pondok semua dijatah, makan dijatah, jam istirahat dijatah, malam dibangunin. Satu hari tangan dia, 2 hari tangan, 3 hari mulai nih yang dimakan mie, campurnya cabai tak jumpa, kuah cabai itu loh. Ya Allah, dilihatnya mau izin ke Pak Kiai, nggak ada. Akhirnya dia berani keluar dari pondok. Waktu dia keluar dari lingkungan tempat dia belajar, orang sudah lapar itu Pak,
rupanya penciumannya lebih peka. Lihat dia, keluar dia dari lorong-lorong, diciumnya wangi, gula yang sungguh sangat luar biasa. Oh, muncul lagi nalurinya karena sudah terlatih sebelumnya. Dilompatnya pagar itu. Waktu dilompatnya orang tidak ada. Nih, apa yang ini dibukanya? Apa bahasa ini? Kuali ya. Nikmat. Ketika dimakannya sampai sini. Ah ini khusus untuk kita yang belum menikah, yang mulai berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Kadang ada tantangan seperti itu. Ketika dimakan teringat dia. Kata ustadz, kata kiai, nggak boleh kita memakan yang tak baik. Tapi perutku sudah lapar. Bertentangan sampai di sini dimuntahkan lagi. Karena saking takutnya dia tidak diterima sebagai murid, balik lagi ingin menjumpai gurunya. Rupanya pas waktu dilihat gurunya sudah nungguin. Oh, bertambah gemetar dia. Ada 3 orang, bapak dan ibu, ada 1 perempuan yang suaminya sudah meninggal, menjumpainya. Ditunggu di sana. Tambah bingung dia. Pas masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kiainya nanya, kamu dari mana saja? Disampaikan, Pak Kiai minta maaf Pak Kiai, saya sudah tidak pamit ketika saya keluar, ternyata Pak Kiai tidak ada di pondok. Oh ya, kemana? Tadi main katanya. Tidak dikatakannya dia sudah mencicipi gulai yang dia tidak tahu siapa pemiliknya. Apa yang terjadi? Kami sudah menungguin sampean. Untuk apa Pak Kiai? Ini bapak dan ibu dari perempuan ini. Terus perempuan ini belum punya anak, suaminya sudah meninggal. Terus terjadi, dia mau cari jodoh, dia mau mencari pendamping hidupnya. Sudi ndak kamu menjadi pendamping hidupnya? Apa kata pemuda ini? Saya tidak punya sangu, saya tidak punya uang. Apa kata Pak Kiai? Kamu jangan ragu, perempuan ini kaya raya, bapaknya juga kaya raya. Seberapa yang kamu sanggup itulah. Apa kata dia? Pak Kiai, saya datang kemari kan untuk belajar, belum untuk ibadah. Justru ketika kamu berumah tangga, disitulah kamu beribadah, disitulah kamu mendekatkan diri kepada Allah, disitulah kamu nanti bisa terus mendalami agama Islam ini. Dengan tekad yang sungguh sangat luar biasa, diputuskan menikah. Menikah langsung, pulang. Waktu pulang, wow, luar biasa lah, anak muda ngomongannya. Tapi keringat dingin dia ketika di jalan gandengan sama istrinya tadi, lewat lorong tadi. Astagfirullahaladzim. Loh, kok malah dekat ke lorong ini? Masuk ke rumah itu pula. Kira-kira kalau seandainya ke bapak terjadi, sanggup nggak lagi bapak masuk? Sudah bilang I love you, ya, bukan lagi pakai I love you, pakai do, I do love you, full dia. Nggak ada lagi bahasa di atas itu kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Arabnya, ana uhibbu ilaika hubban shadida, seperti itu. Cinta mati juga. Pas masuk ditanya, ini rumahmu? Iya. Kaget istrinya, setelah ke dapur ternyata kuali itu terbuka. Astagfirullahaladzim, ini kuali siapa? Siapa ini yang berani? Saya sudah sajikan ini, saya masak ini untuk suami saya. Kira-kira kalau bapak seperti itu berani nggak berkata jujur untuk istri? Baru pertama kali jumpa nih. Tapi apa yang ia katakan? Yang ia katakan, maaf, diceritakan riwayatnya, begini keceritaannya, memang sayalah ya tadi. Perhatikan, ketika seseorang itu makin mendekat kepada Allah, ada satu yang tidak boleh dilupakan, tidak pernah berbohong. Baik itu sama manusia, apalagi sama Allah. Saya yang melakukannya.
tapi saya muntahkan. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya takut tidak bisa lagi belajar dengan Pak Kiai tadi. Apa kata dia? Takutmu kepada Allah menyebabkan saya mencintaimu. Ini rumah milikku. Ini perkebunan luas milikku. Ini makanan nikmat milikku. Apa yang menjadi milikku saat ini juga lah yang menjadi milikmu seluruhnya. Oh, ketika orang makin mendekatkan diri kepada Allah, itu bahasanya Allah akan permudah. Yang paling sulit dalam berumah tangga, mohon maaf, adalah berkata jujur untuk pasangan hidup kita. Nabi Muhammad itu, kenapa dia dikatakan sebagai nabi terbaik? Diteliti oleh para orientalis, sekali dalam seumur hidupnya tidak pernah bohong sama manusia, apalagi sekali saja bohong sama istrinya. Kira-kira Bapak Ibu, Bapak-bapak sini pernah bohong enggak? Jadi gini, kuncinya di situ. Tapi ini pun nanti jangan bahas, sering kami sampaikan, jangan pernah menilai, jangan pernah mencontoh apa yang saya sampaikan atau perilaku saya. Kalau misalnya mau mencontoh, lihat ustadz-ustadz yang senior. Kalau juga tidak bisa, langsung kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya lebih mendekat diri kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah bohong terhadap pasangan hidup kita. Bapak dibohongi sama orang, kesalnya minta ampun. Bapak dibohongi sama orang yang tidur sama bapak, mandi sama bapak, yang menyiapkan makan dia, bapak bohongi. Itu sakit hatinya luar biasa. Andai saja ia berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui. Kami doakan Bapak Ari dan Ibu Triani ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Kami ulangi lagi doanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum